Oke, sambil disiapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah bisa dimulai kelas hari ini? Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, caranya pagi-pagi tetap semangat ya. Ya. Oke, saya ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Oke, ini pertemuan pertama saya di kelas otomotif sepeda motor ini ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra, tempat tanggal lahir di Malang, 20 Juni 2015. Alamat saya tertera di layar. Yang bagian belakang terlihat? Terlihat. Untuk suara saya juga terdengar jelas? Tidak ada perlu bantuan mikrofon? Tidak ada. Oke. Ini ada kontak person saya, ada email dan nomor HP. Bisa menghubungi saya ketika ada pertanyaan tentang materi pembelajaran. Oke. Sebelum memulai materi pelajaran, sudah ditulis ketua kelasnya ya? Sudah, saya Pak. Oke, pimpin berdoa dulu. Belum memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ini ada daftar hadir. Bisa diisi absennya. Siapa yang ada di belakang? Masuk semua. Semua ya. Ini, Mas, Nadia, Esa, dan Indra. Oke, untuk tata tertib kelas ruang teori ini, selama pelatihan, selama proses pembelajaran, tidak ada yang menggunakan HP ya, agar fokus. Kedua, karena ini masih bulan Ramadan, semuanya di sini puasa kan ya? Oke, tidak boleh makan minum di alam kelas, kemudian tidak merokok ya, karena kan kita kejuruan teknik otomotif, biasanya banyak laki-lakinya ya yang merokok, karena banyak bahan mudah terbakar nanti kalau workshop. Terus kemudian tidak bergurau. Jadi ketika saya menjelaskan tidak ada yang bergurau. Dan ketika ada pertanyaan, silakan melakukan ajukan tangan dan memberi instruksi untuk bertanya. Boleh langsung memotong. Oke, terus kelas hari ini itu aja. Terus yang kedua, safety injection. Safety injection adalah menggunakan APD. APD itu APD ya, alat pelindung diri yang digunakan ketika nanti waktu kita akan praktek. Ada baju kerja, sepatu safety, kacamata, air plug, dan sarung tangan. Terus karena hari ini masih bulan-bulan pandemi ya, masih dalam masa pandemi, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Saya lihat sudah memakai masker semua ya. Terus untuk ruang teori, ada jalur evakuasi ya, ada di sebelah kiri kalian atau sebelah utara. Itu untuk ketika terjadi dalam kondisi darurat, ketika terjadi gempa bumi, kebakaran dan lain-lain. Terus di ujung sana ada apa? Alat pemadam kebakaran ya, bisa digunakan ketika terjadi kebakaran. Terus ketika nanti di workshop ya, karena ini masih di ruang kelas teori, perhatikan rambu-rambu keselamatan kerja. Di situ ada awas izin ya, terus danger listrik. Jadi perhatikan rambu-rambu yang berwarna kuning. Kemarin sudah dijelaskan oleh sebelumnya ya, sampai sudah menjelaskan apa kemarin tentang apa? Tentang sistem kemudi ya. Jadi di depan ada gambar apa ini? Oke, gambar pengendara motor. Ini gambar apa? Sistem suspensi. Jadi bagaimana kita dalam waktu berkendara motor bisa senyaman mungkin. Dan ada hubungannya dari pertemuan yang kemarin tentang sistem kemudi dan sekarang ke sistem suspensi. Oke, untuk judul sesi hari ini, untuk judul sesi hari ini adalah cara mengidentifikasi fungsi, prinsip kerja,
jenis dan sistem suspensi pada sepeda motor, khususnya bagian depan sepeda motor. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta pelatihan dapat mengidentifikasi prinsip, cara kerja, dan sistem suspensi pada sepeda motor. Manfaatnya, peserta pelatihan mampu mengidentifikasi kondisi normal sistem suspensi dari cara kerja pada sistem suspensi tersebut pada bagian sepeda motor agar menjadi nyaman ketika berkendara. Untuk roadmap hari ini, jadi materi kita ambil dari dasarnya dari SKKNI. Apa SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 147 tahun 2019. Program pelatihannya adalah teknisi sepeda motor sistem konvensional yang dimulai tanggal 1 kemarin ya. Terus unit kompetensi hari ini adalah melakukan perawatan sistem suspensi, elemen kompetensi, KUK dan judul sebenarnya. Oke, bisa lanjut. Ini SKKNI-nya. SKKNI nomor 147 tahun 2019. Ini unit kompetensinya, memelihara perawatan sistem suspensi, dan ini elemen kompetensinya yang akan dibahas hari ini. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem suspensi. Apa sih pengertian sistem suspensi depan sepeda motor? Sistem suspensi depan sepeda motor adalah, ada yang tahu? Oke, sistem yang menghubungkan antara as roda dengan sasis atau bodi pada sepeda motor. Fungsi sistem suspensi pada sepeda motor adalah yang pertama, sistem suspensi bagian penghubung antara roda terhadap rem, menyerap bantingan goncangan yang keras. Bagian dari sistem suspensi yang berperan pada kejadian itu adalah bekasnya. Jadi ketika melalui jalan yang tidak enak atau bergelombang, akan ada pedoman yang dilaksanakan oleh sistem suspensi dan mengurangi ayunan gas. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Oke, saya lanjutkan ya. Pengertian merawat sistem suspensi. Pengertiannya adalah memelihara sistem suspensi pada sepeda motor. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, saya agak membuka masker biar intonasi saya terdengar jelas karena kata-katanya banyak yang asing ya, sistem suspensi. Dari mana tadi? Memelihara sistem suspensi pada sepeda motor sangat berkaitan dengan beban yang diizinkan yang harus ditumpuk oleh sebuah sistem suspensi. Dari sini paham ya? Artinya kita memelihara sistem suspensi. Fungsinya apa? Untuk mengembalikan performa sistem redam atau shock breaker. Sistem suspensi itu disebut dengan shock breaker. Untuk meredam ketika berkendaraan berjalan pada jalan yang tidak rata. Yang kedua, menjaga kondisi komponen-komponen sistem suspensi atau bagian depan agar tidak ada resiko biaya penggantian komponen. Yang ketiga, agar tidak terjadi resiko mengganti bagian atau sistem suspensi karena biaya yang besar. Ini ada penggantian komponen dan penggantian bagian sistem suspensi. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan? Ya, siapa namanya Mas? Indra, silakan Mas. Komponen apa saja yang harus diganti ketika merawat sistem suspensi agar kembali ke kondisi semula? Oke, pertanyaan yang bagus. Komponen apa saja yang dikaitkan untuk mengganti ketika agar mengembalikan ke sistem semula? Ada 3 bagian yang biasanya diganti itu terlihat pada gambar ya. Ada bekas, ada peredam kejut yang terdiri dari silinder dan tabung silinder dan piston, dan ini adalah satu kesatuan sistem suspensi. Jelas? Apa ada yang kurang jelas? Pertanyaan kembali? Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang ditanyakan Mas Indra tadi ya. Komponen-komponen atau bagian sistem suspensi depan. Yang ini adalah komponen,
dan ini adalah bagian yang belakang kelihatan ya. Yang sebelah kanan ini bagian ini komponen. Jadi di bagian sistem suspensi ini terbagi bagi tipika, yaitu bagian A yang terdiri dari komponen fork tube, spring dan fork seal. Bagian B yang terdiri dari slider, fork seal, seal debu dan bottom cheese. Ya, bottom cheese ya. Ini yang keluar ini. Dan bagian ketiga adalah damper valve, damper dan fork oil hingga sampai di damper pool. Bagian bawah ini, damper pool, pengikat oil. Lanjut ya. Bagaimana prinsip kerja sistem suspensi? Sistem kerja sistem suspensi di gambar ini ada piston dan silinder ya. Di sini ada minyak atau oli. Ketika piston bergerak ke bawah dan menekan bagian piston, ini menekan bagian piston ini, karena di sini ada rongga atau aliran tempat oli itu mengalir, sehingga oli yang dimampatkan di sini akan menuju ke atas piston melalui lubang kecil ini ketika posisi turun. Dan ketika posisi piston ke atas, oli yang ada di atas ini akan mengalir melalui lubang kecil ini kepada silinder radial, sehingga proses turunnya agak cepat dan proses naiknya akan melambat. Dari slide ini ada pertanyaan? Kalau ada saya lanjutkan ya. Kemudian ada jenis suspensi bagian depan pada sepeda motor. Yang pertama adalah telescopic fork. Telescopic fork, gambar ini jelas? Yang bagian atas ini adalah bagian inner tube yang menyentuh atau terpasang dengan under bracket. Under bracket mana Pak? Sistem kemudi. Yang bagian bawah ujung satunya adalah outer tube yang menghubung dengan as roda. Di tipe telescopic fork terdiri dari dua, yaitu tipe piston slide dan tipe pedalam atau inner spring tube. Dari sini ada yang mau bertanyakan? Ya, silakan Mbak. Siapa namanya? Nadia. Oke. Sistem suspensi apa yang ada bagi sepeda motor? Oke. Sistem suspensi apa yang ada pada sepeda motor? Pada umumnya ya, khususnya ya. Yang ada pada sepeda motor yaitu ini, telescopic fork. Telescopic fork yang tipe piston slide pada umumnya itu. Pada sepeda motor Yamaha, Honda, Suzuki itu biasanya menggunakan tipe piston slide. Yang mana benar tipe piston slide? Yang ini ya. Jadi bottom cheese-nya ada di bagian bawah seperti ini ya. Terus biasanya juga ada yang menggunakan inner spring type. Biasanya digunakan pada sepeda motor racing. Contohnya seperti keluaran Ducati, Kawasaki, dan yang lain-lain. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas, ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini cara kerja jenis telescopic fork. Sama dengan mesin kerja yang dasar tadi. Bagian A bergerak ke bagian B dan bergerak ke bagian C, atau ruang A ke ruang B dan ke ruang C. Ini diagram alinnya. A, B, C, E, F, D. Ini ada tambahan sedikit. Di sini dijelaskan bagian E dan F ini. Sama prosesnya. Spring atau silinder ya, bergerak ke bawah menekan fork seal sehingga oli atau minyak yang ada di fork oil bergerak ke atas melalui damper valve. Jelas? Lanjutkan ya. Terus ada tipe yang kedua, yaitu tipe fork tipe link atau bottom link fork atau parallel fork yang biasanya digunakan pada sepeda Vespa. Ini biasanya
satu shop terhadap satu produk. Jadi atau bagian kiri atau bagian kanan hanya digunakan satu. Tapi namanya apa? Ada pertanyaan di sini? Saya lanjutkan ya. Oke, sebelum saya simpulkan dari penjelasan saya, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung? Berarti bisa saya simpulkan di materi hari ini, pertemuan hari ini tentang pengertian fungsi komponen sistem suspensi pada sepeda motor, prinsip kerja sistem suspensi, dan jenis sistem suspensi pada sepeda motor serta cara kerja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi giliran saya yang memberi pertanyaan kepada kalian. Ya, di depan dia tanya. Oke, pertanyaannya, termasuk tipe suspensi mana pada gambar di bawah ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya Mas? Anas. Ya, silakan Mas Anas. Termasuk telescopic fork yang pada umumnya dari sepeda motor. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Termasuk telescopic fork, ada bagian pada umumnya sepeda motor. Terus pertanyaan kedua, dan bagaimana cara kerja sistem suspensi di bawah ini ketika terkena beban? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Mas Risa. Caranya adalah jika tabung silinder bergerak ke bawah, menekan siloil dan spring, redam bergerak ke bawah sehingga minyak shock bergerak ke atas, menekan dump rod yang mengakibatkan perdaman goncangan dan menyerang pembingan atau ayunan bekas. Oke, jawaban yang bagus ya. Jadi dulu. Ada yang bisa menjawab atau melengkapi? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Keluarganya? Andy. Ini, silakan Pak Andy. Prinsip kerjanya, jika suatu piston yang ada aliran olinya atau klip yang bergerak ke atas dan ke bawah, di dalamnya ada seal silinder, oli harus mengalir melalui lintasan oli dalam piston. Oke, jawaban yang sempurna ya. Oke, berikut juga untuk pertanyaannya. Oke, saya anggap kalian mampu semua di materi pertemuan hari ini. Saya identifikasi. Saya akan memberikan evaluasi. Di sini saya siapkan soal dan lembar jawaban untuk apa yang bisa dibagikan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Di soal tersebut terdiri dari bagian pilihan ganda dan lembar isi jawaban esai. Bisa dikerjakan di lembar jawabannya ya. Oke, bisa dikumpulkan jawabannya. Aku sudah 3 menit ya. Jawabannya. Oke, saya kasih sebentar ya. Teman-teman ya, jawabannya untuk semua. Saya anggap bisa. Sebelum berakhir kelas ini ya, saya akan memberikan tugas tambahan yang akan dikerjakan di rumah. Yaitu tugas tambahannya di depan ya. Buatlah rangkuman tentang macam fungsi jenis sistem suspensi pada sepeda motor bagian belakang. Kalau tadi bagian depan, sekarang bagian belakang. Tentang apa? Tentang fungsi, jenis, dan cara kerjanya. Dikerjakan dalam bentuk soft copy, format PDF, kertas ukuran A4, font Arial ukuran 12, minimal 24. Sumber dapat dicari dari internet, manual book ataupun buku-buku otomotif yang berhubungan. Tugas akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas dan bisa mengumpulkan sebelum memulai pertemuan selanjutnya. Mengerti. Oke. Buat tes atau motivasi hari ini. Saya pikir yang terbaik adalah saat saya memiliki kunci pas di tangan saya. Kenapa? Agar saya yakin karena setiap permasalahan ada kunci atau solusi untuk memperbaiki. Oke, karena waktu juga sudah habis, jadi pertemuan ini disediakan dulu ya. Kita kelas bisa memimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan. Sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan kelas sekali dan jangan lupa yang tiket dibersihkan dulu kelasnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah,